para pendengar radio dimanapun Anda berada, di ruang studio kami sudah ada Laksamana Madya Purnawirawan, Bapak Imam Zaki. Kalau Anda ke Surabaya itu Anda lihat kapal selam di sana. Nah, pemimpin terakhir dari kapal selam jenis whisky itu adalah Pak Imam Zaki. Kita akan bincang-bincang tentang kapal selam bersama beliau di pagi hari ini. Assalamualaikum Pak Imam Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam Zaki, ini saya kalau cerita kapal selam, entah bagaimana saya selalu ingat Bapak dan juga keluarga besar Masjid Silaturahim, karena Bapak ini lama di dunia kapal selam. Bagaimana Pak, ini orang-orang yang akan ikut bergabung di kapal selam, baik seleksinya atau kejayaan kapal selam di Indonesia, dan bagaimana Nenggala ini bisa terjadi musibah? Mungkin awalan Pak Imam Zaki bisa kasih gambaran tentang kapal selam, dan juga karena ini juga bulan Ramadan, Bapak juga bisa menggambarkan bagaimana suasana Ramadan di kapal selam yang selama ini bertahun Bapak geluti di dunia kapal selam ini. Silakan Pak Imam Zaki. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya berkesempatan untuk memberikan pengalaman. Saya dinas di kapal selam mulai tahun 76 sampai dengan tahun 93. Jadi hampir berapa tahun itu, udah 16 tahun. Jadi sebetulnya dengan berita tenggelamnya KRI Nenggala ini, saya dalam mulai minggu yang lalu tidak bisa ngomong, nangis dalam hati saya, keluarga besar saya, teman-teman saya, sahabat saya. Mereka sebagai pahlawan-pahlawan, sebagai pejuang-pejuang bangsa, tanpa pamrih membela negara dan bangsa ini. Sepengetahuan saya adalah bahwa kru kapal selam adalah sangat-sangat sulit untuk dipilih. Boleh dikatakan kalau ada 100 orang dites, baru ada 5-6 orang yang bisa lulus untuk masuk kru kapal selam, karena persyaratan-persyaratan tertentu harus dipenuhi, selain fisik maupun psikologi, untuk tahan hidup di kapal selam. Jadi pengalaman saya sebelumnya ada di Whiskey Class, jadi kapal selam Rusia. Kita dulu pernah punya 12 kapal selam di Rusia yang pada waktu tahun 59 diambil dari sana. Kemudian berkat 12 kapal inilah Irian Barat untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi, karena keseriusan ada 12 kapal selam yang ada di daerah Maluku untuk siap untuk tempur, dan beberapa kapal selam sudah masuk ke dalam Irian dengan pasukan khusus dari Kopassus maupun dari intai amfibi dari Korps Marinir. Jadi jasa para kapal selam ini sangat besar. Samping Trikora juga ada Dwikora, juga banyak lagi operasi-operasi lain yang dilaksanakan. Jadi pengabdiannya sangat dirasakan setelah kehilangan kapal selam ini. Tadinya orang mungkin menganggap biasa, tetapi resikonya adalah tinggi sekali. Jadi mereka adalah anak awak kapal yang pilihan. Mereka ada siap mengabdi dengan mutu tabah sampai akhir. Ya, mutunya tabah sampai akhir. Jadi tidak ada kata menyerah. Jadi mereka bergulat dan bergelut dengan kapal yang dalam ruangan kecil, yang menyusup di bawah laut, yang kalau diistilahkan di kapal atas air bahwa kapal selam ini satu aja kapal selam ada di lautan, rombongan kapal besar, kapal induk pun akan getar. Jadi mereka biasanya itu pertama itu yang dicari adalah kapal selam. Kalau ada kapal induk atau kapal permukaan air yang besar-besar itu, mereka mesti membawa kapal atas air yang anti kapal selam, karena memang kapal ini adalah desain untuk strategis, jadi untuk menghancurkan dengan gerakan yang senyap.
dan ada peluru torpedo yang di dalamnya. Di dalam kapal selam KRI Nenggala ini ada 8 peluncur torpedo yang setiap torpedo itu bisa dikendalikan ke sasaran. Ada kabelnya, jadi masih setelah diluncurkan masih bisa dikendalikan. Luar biasa Pak Imam, duka kami juga untuk keluarga besar TNI Angkatan Laut. Di antara spesifikasi dari kapal selam Whiskey yang dulu di masa kejayaan laut Indonesia, tapi ya mudah-mudahan juga setelah ini pemerintah akan melek mata lagi tentang keberadaan. Berarti sekarang kapal selam kita hanya ada Tinggal 4 kapal selam, dan ini umumnya dari, walaupun sudah, ini kan ada satu lagi, ada kapal apa yang masih sejenis Cakra. Ini walaupun sudah 40 tahun, memang apa bisa menjadi andalan juga, atau bagaimana Pak Imam terhadap vitalitas jadi kapal itu dibuat tahun 79 tahun 80 baru sampai di Indonesia. Kapal ini didesain oleh Jerman. Jerman itu adalah paling terkenal dengan istilah kita, Jerman itu adalah mbahnya kapal selam. Dulu waktu. Jadi ini kapal selam itu yang kita mengacu pada Jerman. Jadi untuk umur 40 tahun itu ya tentu saja setiap kapal itu kalau operasi itu siap tempur. Jadi ada istilah sistem perbaikan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, dan 5 tahunan. Ini sehingga membuat kapal bertahan bisa lama. Jadi setiap minggu misalnya, setiap harian itu sesuai dengan pos tempurnya masing-masing. Kemudian setiap minggu itu 2 kali ada seluruh awak kapal masuk mengecek semua peralatannya, apa ada yang rusak, apa enggak, ada yang ini yang kemudian diperbaiki bersama. Itu jadi sehingga kondisi kapal dalam keadaan selalu siap. Jadi siap. Tetapi kita juga tidak memungkiri bahwa baja atau steel yang ada di itu juga kemakan oleh waktu dan usia dan sistem. Tapi untuk kesiapannya memang tetap siap, tapi tetap untuk ada, kalau kemampuan kedalaman kapal selam ini kan operasional 300 meter. 300 meter. Jadi kalau kemarin itu lebih dari 300 meter, ya ini kita tidak bisa mengharapkan lagi. Mestinya ada di dalam kapal selam itu ada tangki pemberat untuk kalau kita nyelam diisi dengan air. Kemudian atau kita ada menyelam statis atau menyelam dinamis. Itu kalau menyelam dinamis itu dengan kecepatan haluan kapalnya ditukikkan gitu ke bawah. Kemudian sambil diisi air itu juga. Terus kemudian kalau statis juga hanya memainkan isi tangki air ini. Nah, ini ada sistem istilahnya udara tekanan tinggi yang untuk mengembus tangki-tangki yang ada di badan kapal, ada 2 di depan, 2 di tengah, dan 2 di belakang. Dan ini kita juga istilah titik udara tekanan tinggi. Nah, mestinya kalau dia sudah jatuh kapal gitu dalam keadaan darurat, ya mungkin sekitar 50-100 meter, dia cepat-cepat timbul. Nah, ini kenapa tidak timbul? Nah, mungkin kita tidak tahu ada gangguan malfunction di dalam peralatan itu. Kalau sudah kedalaman lebih dari 300, tekanan itu akan lebih tinggi gitu, Pak. Itu menyebabkan pecahnya ini juga di antaranya. Hiu Kencana, mereka menyebut tim ini di kapal selam itu menjadi hiu kencana. Kenapa menyebut hiu kencana, Pak Imam? Jadi hiu kencana itu adalah simbol brevetnya itu, 2 kapal hiu, dan di tengahnya kapal selam. Jadi kiri kanan ada, kalau saya nggak bawa itu ada lambangnya itu. Di tengah itu kapal selamnya, di kiri kanannya ada hiu yang bermain di dalam laut lah bersama hiu. Kita nampaknya kalah dengan India, Turki, dan karena bahkan dengan Vietnam, karena mereka lebih banyak memiliki kapal selam. 12 dulu kita miliki, Pak Imam. Apakah pemerintah ini
ada Bapak dengar untuk pengadaan kapal-kapal selam ke depan, sehingga apakah semua masjid perlu kita kerahkan ini seperti Jogokarian untuk menjadi motivasi pemerintah memperhatikan laut kita, atau sestrategis apa kapal selam ini memang? Mudah-mudahan dengan kejadian ini pemerintah juga sudah memikirkan lebih dalam lagi mengenai terutama khusus kapal selam, karena satu kapal selam ini kalau sudah melaut itu adalah senjata strategis yang ditakuti oleh musuh. Oh itu. Jadi ini senjata strategis. Dulu pada waktu Orde Baru rencana kita mau beli 6. Oh iya, 6 satu set itu. Terus kemudian 6 itu pun belum terpenuhi karena Krismon, akhirnya kita baru beli 2 Cakra dan Nenggala. Saya pernah dinas di KRI Nenggala. Jadi selama beberapa tahun itu. Jadi 5 triliun Pak Imam satu kapal ini kalau nggak salah harganya, kurang lebih sekarang mungkin. Iya. Pak Imam, kehidupan apalagi ini di bulan Ramadan, 17 tahun Pak Imam berada di dalam kapal selam. Apa yang paling menjadi kesan Pak Imam? Apa sholat, saya lihat mereka banyak karena dalam pecahan kapal itu banyak alat-alat sholat juga yang bertebaran di lautan gitu. Apa yang terasa di sana Pak Imam? Keakraban atau di ruang yang sangat sempit? Ini kan lebih sempit dari kapal yang ada di Surabaya itu kan Pak Imam? Betul, lebih ya kurang lebih ke situ. Tapi kalau kapal di Surabaya itu ada skat-skatnya, ada 7. Ada 7, jadi kalau satu pun bocor atau ini masih ada yang lain mengapung. Tapi kalau kapal selam yang 209 Jerman ini satu tabung seperti botol gitu aja. Jadi kegiatan kapal selam, yaitu makanya kenapa di tes 100 itu hanya lulus 5-6 orang itu karena kekuatan psikologi mereka untuk menghadapi situasi yang sangat jenuh. Itu mereka bahkan pernah ada seorang dokter yang mengawal kapal selam itu juga waktu kapal itu berlayar, harusnya dia yang bisa mengobati untuk ini, malah mereka dokternya di stres karena memang dia bukan orang kapal selam, jadi dia ada penugasan khusus, jadi orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan itu. Kemudian kegiatan anak buah di kapal, yang saya rasakan adalah nikmatnya sholat tahajud di dalam kapal selam waktu ada nyelam. Jadi saya pada waktu itu jadi wakil komandan waktu di kapal ini. Terakhir saya komandan Pasopati yang di Museum di Surabaya. Waktu jadi wakil komandan itu kalau jaga itu larut malam antara jam 12 sampai jam 4 pagi itu ngantuk-ngantuknya orang. Saya bilang kalau suasana sonar aman, permukaan laut aman, semua tidak ada gerakan-gerakan. Saya bilang sama asisten saya, yang kamu jaga sebentar, saya sholat tahajud saya di dalam kapal selam itu, dan hampir seluruh anak buah yang beragama Islam dan itu melaksanakan sholat. Dan memang tidak ada hanya agama Islam aja, agama lain juga ada kesempatan. Istilahnya ada kauseri agama tiap hari Rebu. Tiap hari Rebu itu yang Islam udah ada ceramah tausiah sendiri, terus kemudian ada yang Kristen, ada kebaktian sendiri. Mereka tetap dilaksanakan walau dalam kapal dalam menyelam. Ya. Pak Imam, pesan untuk pendengar radio Silaturahim, karena Pak Imam juga sekarang mengurusi masjid, kata saya ingat Pak Imam bicara waktu menjadi ketua DKM masjid pertama kali, ngurusin kapal selam ini lebih gampang daripada ngurusin masjid gitu. Nah, bagaimana Pak Imam, karena ibadah ini memang luar biasa, dan pesan buat Pak Imam untuk negeri ini terhadap dunia pertahanan kapal selam yang ingin Pak Imam sampaikan. Apa yang ingin Pak Imam sampaikan? Silakan Pak Imam. Saya berharap semua warga negara dan termasuk TNI-nya sendiri, dan juga Polri dan aparat-aparatnya, terutama khususnya TNI Angkatan Laut dan khususnya lagi adalah kapal selam, itu mereka tetap mengabdi tanpa pamrih. Mereka mengabdi tanpa pamrih mereka. Jadi tidak ada pemikiran istri hamil mau melahirkan, nggak ada, semuanya ditinggal karena tugas. Jadi semuanya itu. Jadi harapan saya semua para bangsa ini adalah menghormati, artinya memberi apresiasi yang tinggi kepada para TNI, Polri, yang para petugas-petugas yang untuk menjaga kedaulatan negara ini. Kedaulatan negara yang penting adalah kita jaga, jangan sampai kita diobok-obok dari negara luar. Jadi itu aja pesan saya.
Insya Allah kejadian ini tidak terulang, dan nampaknya banyak juga bencana-bencana kapal selam di beberapa negara yang pernah terjadi, begitu Pak Imam. Betul. Resiko ini memang besar sekali untuk menjalankan. Jadi ada di Amerika, walaupun negara maju juga pernah, ada di Cina juga pernah, Argentina juga pernah, di Cina bahkan beberapa kali, itu di Rusia juga pernah ada itu. Ya itu adalah ada faktor-faktor yang semuanya kasusnya tidak tentu sama. Semua kasusnya tidak tentu sama. Ada yang mission impossible, ada yang mereka kegagalan atau uji coba dan segala macam. Ada yang campur tangan seorang pejabat di situ yang di dalam yang ikut untuk mengendalikan kapal sehingga kapalnya tidak bisa timbul. Ya. Gitu. Wah, luar biasa Pak Imam. Kita akan bincang-bincang lagi lebih lama. Terima kasih Pak Imam Zaki pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa mendengarkan lebih lanjut cerita bersama Pak Imam Zaki dalam rangka mengingat kembali ketika beliau dinas 17 tahun di dalam kapal selam. Subhanallah. Terima kasih Pak Imam pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.